dalam manusia itu ada 31 alam kalau dalam agama Buddha. 31. 31 alam. Jadi, Mohon maaf Son, lu ada di yang mana? Ada di yang mana? Ini yang kita harus cari tahu. Kayaknya di yang satu tuh lu. sebenarnya di dunia ini cuma ada satu yang yang belajar bela diri itu cuma di Shaolin saja. Biara-biara lain semua sebenarnya tidak ada. Oh, biara-biara enggak. Tapi Shaolinnya asli di sana memang masih belajar. Iya. Perbanyak kebajikan, kita bisa bantu orang lain. Sucikan hati dan pikiran, jaga batin dan pikiran kita. Itu ajaran Pak. Tapi pakai telur ya kali-kali. Sikat Nat. Bosan pakai kesrekan mulu. Ini kita nyanyi lagu Mau didadar atau diceplok? salah satu musisi terkenal. Oh iya dong. Ini MJ Michael Jordan. Bukan. Michael Jackson, Pak. Michael Jackson. Okay. Karena kan ya gitu ya. Ini lagu dari zaman dulu udah booming karena memang ini lagu juga intinya adalah mengharapkan perdamaian atau juga membuat sebuah tempat yang lebih baik buat kita semua. Ini temanya adalah World Peace. Itu dia. Soalnya kalau One Piece di Netflix baru satu season. 8 episode, tonton ya, bagus. Tapi banyak dipotong katanya. Iya, dibahas kan. Udah nyanyi yuk. Ya. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place, it was brighter than tomorrow. And if you really try, you will find there's need to cry. In this place, you will feel there's no hurt or sorrow. Nggak masuk, suaranya tinggi banget Sone. Make it better place. Make it better place. Nah di sini baru masuk lagi. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Sekali lagi, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. Yeay. Suka lagu itu? Suka banget lagu ini, memang lagu yang sangat-sangat indah dinyanyikan. Dan lu tadi bagian tingginya harusnya lu sikat so. Bisa, gue lagi sakit tenggorok. Ya elah. Tapi tau gak lagu itu ada versi Indonesianya loh. Apaan? Perdamaian. Iya dong. Iya temanya kan benar. perdamaian dunia. Benar. Sama benar. itu. Sama. temanya Tapi perdamaian. yang pastinya kita hari ini mau ngobrolin tentang perdamaian, tapi nggak cuma perdamaian dunia, Betul. tapi juga memang perdamaian dari sudut pandang Ya. teman-teman kita yang cinta damai ini. Nah ini memang kalau ngomongin perdamaian termasuk ranahnya adalah perdamaian lintas agama. Betul. Yang seringkali diangkat sama Rumah Noni. Kita Nah. pernah ada ngobrol dengan saudara-saudari kita yang beragama Islam, Betul. dari Konghucu, Protestan. Ya. Hari ini akhirnya kita bertemu. Ini kita menanti-nantikan banget nih, Iya Dok, loh, ya. nyari channelnya susah ini. Yes. Kita ketemu dengan siapa? Ini Sapaannya tadi kita sempat diskusi, takut betul, salah panggil. Takut salah panggil, dan ternyata ini juga banyak versi. Ada yang bilang biksu, Boleh, ada yang bilang suhu, bisa. ada yang bilang bante, Oke, ada yang bilang romo. sikat.
Romo bener loh. Bisa, Bener bisa, ada. bener bisa. Nah, kita sapa dulu dong, ada Biku Sudasilo. Halo. Halo Biku Sudasilo, apa kabar? Baik, baik. Kabar baik. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan kami Ya. tadi mungkin sudah, tapi umat-umat di sini Mm-mm. yang menyaksikan melalui YouTube Komsos Keuskupan Bandung bingung nih kalau nanti suatu saat ketemu di jalan Ya. nyapanya harus Takutnya apa salah sih? gitu ya. Pak Biksu kan masa aneh Iya. ya. Kayak Pak Pastor gitu kan Iya. aneh. Kalau sapaannya gimana sih sebenarnya Biku yang benar itu? Kalau di Theravada kita dari bahasa Pali kita sebutannya sebagai biku atau bante. Nah, Bisa Biku atau bante. Bante pun nggak Iya. Bante. Kalau penulisan biksu itu apakah dibaca biksu juga? Sangsekerta, kalau Sangsekerta disebutnya Oh. biksu. Bahasa Sangsekertanya jadi biksu. Dan- Oh. Di Mandarinnya dipanggilnya sefu. Sefu itu Sefu. guru. Oh, itu kayak di Guru, film ini coy. Apa? Kung Fu Panda. Iya, Shifu. Shifu. Betul. Gua pikir lu mau ngomong Sun Gokong lagi. Bukan, Kung Fu Panda nggak ada Sun Gokong. Iya makanya. Oh gitu. Jadi kalau menyapa dengan sapaan-sapaan tadi tidak salah berarti Tidak ya Biku ya. salah. Suhu pun juga boleh Iya, berarti gitu ya. Sifu, sefu sampai di Indonesia jadi suhu gitu. Oh, nggak iya, apa-apa, iya. nggak masalah. Padahal ya Oke. kalau suhu itu kadang ampun suhu gitu ya. Oh iya. Kadang buat orang yang wah prestasinya bagus ampun Oh suhu. bener, ampun, itu jadi bercandaan malah Iya kan jadi ya. bercandaan Iya. Suka nggak habis pikir kan jadinya. Betul. Ini Biku Sudasilo ini Ya. kalau boleh tahu stay di mana sih atau tinggal di mana? Di Lembang di pusat meditasi Vipassana Graha. Oh, Lembang. pusat meditasi Vipassana Graha. Itu tuh gue baru tahu loh pusat Apa tuh? meditasi. Saya pikir wihara biasa gitu atau gimana? Ya di tempat kita bisa buat meditasi, buat bisa cuma kebaktian, sembahyang ya, jalan-jalan pun bisa. Oh, Oke, termasuk berarti wisata. ini kita kembali ke pelajaran dasar PMP ya, pendidikan moral PPKN. Pancasila. Kalau gue Kita mah betul, enak aja lu. Kita coba beda dikit. Jadi kan mungkin yang dikenal yang secara umum nih umat di luar umat Buddha nih mengenal rumah ibadah itu adalah wihara. Tapi sebenarnya tempat meditasi ini tadi apakah memang disebutnya wihara atau memang ini rumah ibadah tapi punya makna yang lebih luas, Biku? Kita sebutnya sebagai tempat meditasi ya karena selain ya mau untuk ibadah ya kita bisa gunakan juga untuk bermeditasi. Jadi kalau menurut pandangan saya pada dasarnya ya kita ibadah semua tempat juga kita bisa gunakan untuk ibadah. Oke. Banyak juga yang Hmm. mungkin di rumah masing-masing ya mungkin doa malam, misa Iya. atau sholat dan Hmm. lain sebagainya. Dan jadi kalau kata Shakespeare, what is a name? Apalah arti sebuah iya, nama nama. gitu. ini kaget loh ya. Iya. Kata Shakespeare. Shakespeare Waduh. gitu. Soalnya gini, biasanya umat-umat itu menyangkanya kalau umat Buddha atau pemuka agama Buddha terutama biasanya orang yang tidak ya sama seperti dengan pastor, maksudnya Ya. dengan kaul-kaul tertentu Ya. dan juga Selibat. bisa juga agak sedikit jauh nih dari kehidupan duniawi atau menjauh dari kehidupan duniawi. Emang memang seperti itu Biku atau gimana? Kalau dari latihannya kita latihan melepaskan kehidupan perumah tangga. Jadi melepaskan kehidupan keduniawian. Oke. Cuman ya selama kita hidup dalam masyarakat ya mau tidak mau ya kita juga pasti harus beradaptasi. Jadi kita juga tidak oke. bisa shut in gitu kan, tertutup sama sekali. Oh, kalau begitu apakah semua sebelum menjadi kan gini nih, kalau misalkan takut salah soalnya nih, Takut nih. salah, betul. Ada pemimpin umat nih, misalkan kalau di Katolik pastor, pemimpin umatnya, di Protestan ada pendeta dan juga sebagai pemuka. Tapi ada juga rohaniawan. Nah, apakah semua biku itu adalah menjadi seorang pemimpin umat atau biarawannya saja ini? Atau ada step-step tertentu Iya. gitu. Dari awal mulai sampai dengan Sampai saya sebutnya jadi, biar lebih gampang awal karir ya. Biasanya sih kalau untuk di kami sebelum jadi seorang biku kita akan membiasakan diri atau belajar dulu sebagai seorang samanera. Samanera mungkin Oke. flatter lah kita sebutnya. Oh, iya, Oh, kalau oke. di pastor frater, oke. Samanera saat itu belajar. Nah setelah kita kira-kira memang cocok sudah siap dan baru kita akan ditabiskan upasampada menjadi seorang biku. Nah setelah menjadi seorang biku ya mau tidak mau ya memang harus mengemban tugas ya selain untuk melatih diri sendiri. Pelatihan bagi diri sendiri yang paling utama, dia juga harus ada pelayanan terhadap umat juga. Oh, Ini umatnya umat Buddha atau umat manusia pengertian. keseluruhan nih? Secara keseluruhan terhadap semua umat. semua tuh. Oke. Nah kalau untuk apa tadi maaf biksu sebutannya sebelum jadi biksu tuh Samanera. Samanera itu masa pendidikan berapa lama biasanya, Bi?
Kalau secara aturan winaya sih yang penting sudah usia 20 tahun, ada izin dari orang tua, bisa ditapiskan sebagai biku. Sebelum Oh, oke. 20 tahun itu ya sebagai samanera dulu. Oh. Nah, tapi di Indonesia ya standarnya biasanya mungkin sekitar 1 tahun lah belajar dulu dan Oke. membiasakan diri dulu kehidupan sebagai seorang biku. Oh. Jangan nanti udah jadi biku tiba-tiba mundur gitu kali ya. Jadi Iya, ini live kayak in. latihan Kayak live in dulu, ya? live in Kayak live in dulu. ya? Oh, Tapi iya berarti iya. kalau begitu sama kalau di Katolik juga kan Son memang Ya. harus dengan izin orang tua itu Betul. wajib ya. Mhm. Lalu kedua juga memang apakah juga ada syarat ketentuan siap ditempatkan di mana aja? Itu ada pengutusannya gitu atau gimana, Biku? Iya, biasanya kita kan mengambil perlindungan atau niscaya kepada guru gitu kan. Nah, setelah kita mengambil perlindungan pada guru, biasanya nanti guru akan kita mungkin ada tempat-tempat di daerah dan lain sebagainya. Ya kalau ada penempatan di wihara lain atau tempat lain ya sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kita ya kita juga harus siap. Oke. Nah, sementara ini Biku, kalau kan ada saudara-saudara kita yang Hindu nih. Ya. Ada yang mengatakan Hindu Bali, kemudian juga di India ada Hindu yang kita tidak tahu persis perbedaannya bagaimana. Tapi kalau dalam agama Buddha, apakah di Buddha yang di Indonesia ini itu pasti sama dengan agama Buddha yang ada di luar negara Indonesia, Biku? Agama Buddha sendiri kalau secara ajarannya semuanya sama, intisari ajarannya, tetapi memang kalau dilihat dari mazhabnya itu kita agama Buddha juga memang ada beberapa mazhab yang paling banyak itu seperti ya Theravada itu paling banyak itu Mahayana itu yang seperti yang tadi film Sun Gokong, nah itu Mahayana. Terus kemudian ada yang Theravada yang seperti kami dan juga ada yang Tantrayana yang Dalai Lama. Mazhabnya ini dari mana sih, Biku, datangnya? Pengikut, apakah kalau kita bicara tentang awalnya agama Buddha kan pasti tidak lepas dari sosok Siddhartha Gautama itu sendiri. Nah, ini mazhab-mazhabnya ini datangnya dari mana? Jadi kalau dirunut dari sejarah di sebelumnya itu, sebelum Sang Buddha parinibbana atau meninggal dunia, Sang Buddha pernah berpesan bahwa suatu saat di masa yang akan datang zaman itu akan berubah. Nah, aturan-aturan yang kecil yang tidak sesuai silakan dirubah. Permasalahannya di zaman tersebut tidak ada seorang pun yang menanyakan soal mana yang bisa dirubah, mana yang tidak. Nah, karena pada zaman tersebut ya kita sebut murid-murid beliau itu adalah orang-orang yang tercerahkan, para arahanta yang sudah tahu persis, sudah tahu betul mana yang bisa dirubah, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, sudah paham sepenuhnya sehingga tidak ada yang menanyakan lagi. Nah, ibaratnya ya kalau di sini ini bisa diminum ya kita sudah tahu. Yang ini tidak bisa diminum ya kita sudah tahu. Jadi tidak ada yang menanyakan lagi yang mana yang boleh kita minum gitu. Nah, permasalahannya kemudian adalah setelah Sang Buddha meninggal, para murid menyebar sampai ya ke utara ya ke daerah Cina, Korea, Jepang, ke selatannya India juga sampai ke Myanmar, Laos, Sri Lanka, Thailand, bahkan masuk ke Indonesia. Penyebaran itu sampai di tempat baru, menghadapi iklim yang baru, cuaca yang baru dan juga masyarakat yang baru, kebiasaan yang baru, budaya adat budaya yang baru. Jadi mau tidak mau ya harus mulai berasimilasi dengan warga sekitar, warga setempat. Nah, pada saat itu ya di tempat yang baru dengan budaya yang baru ya mulai ada pembauran dan akhirnya ya muncullah mazhab-mazhab itu. Dan sosok-sosoknya mulai bermunculan nih, nama-nama ini di mazhab ini. Iya. Dan kalau ngomongin persebaran nih menarik nih ya, soalnya tadi kan ke utara tuh ke Cina, Korea dan lain sebagainya, Jepang. Sedangkan Sun sampai Gokong ke Tibet. timur. Ya, Sun Gokong ke barat. Ke barat ya. jadinya. Ke barat ya Sun Gokong. Iya. Oke. Itu apakah memang Sun Gokong ini cerita legenda atau gimana, Biku? Kalau dari Sun Gokongnya sendiri legenda, tapi kalau perjalanan itu sih ada catatannya gitu. Memang ya ada catatan. di Siapa dinasti Biksu Tong. Biksu Tong ini. Sosok dinasti itu memang Tang. ada, Biku. Ya kalau memang dari catatan Sejarah. catatan bukunya di zaman dinasti Tang ada memang yang melakukan perjalanan ke mengambil kitab suci gitu, tapi bukan versi yang Sun Gokong. Kalau Sun Gokong, Patkai dan lainnya itu tambahan, tapi kalau yang Biksu Tangnya sendiri ini ada. Oh, ada. Dan itu ya. ke barat, disebutin ke barat. Ke Ke barat itu barat. ke arah mana berarti? Ke India. Ke India. Karena kan dari tadinya dari India penyebaran sampai ke Cina, setelah Cina mulai berkembang
mereka ingin mencari kitab sucinya gitu, Iya. kitab suci yang aslinya gitu kan, maksudnya teks aslinya. Akhirnya pergilah sampai ke Oh. India. India. Oh, jadi memang kalau gitu berarti agama Buddha ini sendiri start awalnya dari India, India. Itu ya yang dari India. dari Lumbini, tempat lahirnya Buddha Tempat tuh lahir, Lumbini ya? betul, Nah, Lumbini, ini yang saat di menarik nih, mungkin, Nepal. kita mengenal nih kalau ini bisa dicari di manapun gitu ya. Mhm. Banyak orang mengenal konsep agama samawi, agama yang diturunkan, itu. Tapi, kita juga mengenal ternyata agama banyak nih. Tolong jelaskan ke kami Biku, takutnya kami salah mengartikan gitu. Ini kan, siapa sebenarnya sosok Siddhartha Gautama ini sampai akhirnya mencapai nirwana dan akhirnya ada nih agama Buddha di dunia ini gitu. Dan diakui lah Dan diakui ibaratnya ya. gitu. Jadi apakah perbedaannya, kalau Samawi kan ada yang punya anggapan ini agama yang diturunkan. Sedangkan apakah agama Buddha benar? Ini konsep mendapat ilhamnya tuh seperti apa sampai itu menjadi sebuah agama gitu yang ada sosok Tuhannya gitu, Biku. Nah, jadi kalau secara singkat riwayat dari Sang Buddha yaitu lahir sebagai Pangeran Siddhartha dari putra dari Raja Sudodana dan Ratu Dewi Mahamaya Ini di mana? di India, Di India nih? Kapilawastu. Oh, oke. Di India, Kapilawastu. Pada saat itu sesuai dengan kebiasaan zaman India kuno, di mana ketika seorang ibu hendak melahirkan, ia akan melakukan kunjungan ke tempat orang tuanya. Jadi Dewi Mahamaya melakukan perjalanan dari Kapilawatu menuju kerajaan Dewadaha. Oke. Dewadaha tempat orang tuanya Ratu Dewi Mahamaya. Di tengah perjalanan yaitu di Taman Lumbini. Di Taman Lumbini ini pada saat itu lahirlah Pangeran Siddhartha. Oke. Saat ini di Nepal. Nah, tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian masa muda yang dihabiskan di kerajaan sebagai seorang putra raja. Pada usia 16 tahun beliau meninggal sesuai dengan kebiasaan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu memang usia segitu dianggap siap untuk nikah. Oke. Nah, setelah itu pada usia 29 tahun beliau dengan segala kemewahan dalam istana, menikmati segala kesenangan-kesenangan, tetapi tidak menemukan kepuasan juga dalam kehidupan ini. Setelah melihat adanya 4 tanda, yaitu orang yang tua, orang yang sakit, orang yang meninggal, dan seorang pertapa, akhirnya muncullah keinginan atau niat dari pangeran ini untuk keluar dari istana dan mencari obat dari tua, sakit, dan kematian itu sendiri. Usia 29 tahun beliau meninggalkan istana, kemudian melakukan pertapaan di Uruvela sampai selama 6 tahun sampai usia 35 tahun beliau mencapai pencerahan atau sempurna atau mencapai tingkat kesucian menjadi seorang Buddha pada tahun 588 sebelum Masehi di Bodhigaya. Saat ini di India, Provinsi Bihar. Nah, setelah mencapai penerangan sempurna pada usia 35 tahun, beliau kemudian selama 45 tahun berikutnya menghabiskan waktu untuk membabarkan dhamma ajaran itu. Sampai usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi, beliau parinibbana atau meninggal dunia di Kusinara. Nah, itu pada saat bertapa itu ada yang membimbing atau memang sudah ada literasinya gitu? Sebelum bertapa, Pangeran Siddhartha ini sempat berguru juga pada Alara Kalama dan Udaka Ramaputra, guru meditasi pada saat itu. Nah, sebagai seorang pangeran juga memang sesuai dengan kebiasaan zaman dahulu juga pasti sudah belajar hanya tentang tata negara, tentang kepiawaian berperang, berkuda, memanah, terus juga kitab-kitab Weda dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu tetap ada. Jadi inti ajaran agama Buddha apa sih? Nah, selama 45 tahun Sang Buddha itu membabarkan dhamma yang ditulis ulang oleh murid-murid beliau itu totalnya 84.000 kelompok dhamma. Terbagi menjadi dhamma itu sendiri apa sih, Biku? Dhamma itu ajaran. Jadi ada 84.000 kelompok dhamma, kelompok ajaran yang terbagi menjadi 21.000 kelompok sutta, 21.000 kelompok winaya, dan 42.000 kelompok abhidhamma. Nah, ini masing-masing itu apa tuh? 3 kelompok inilah yang disebut dengan Tripitaka. 3 kelompok atau 3 kelompok ini disimpan dalam keranjang yang besar. Keranjang itu Pitaka. Tri itu 3,
Tiga Ini yang kita keranjang kenal besar dengan di pelajaran PMP, Tripitaka. Iya, kitab suci betul. agama Buddha adalah Tripitaka. Tripitaka. Nah, Tripitaka itu ya 3 kelompok itu. Sutta itu ya pembabaran syair-syair, gata-gata, uraian dan lain sebagainya. Winaya itu mengenai aturan-aturan, latihan. Abhidhamma itu mengenai ajaran metafisika lah yang lebih dalamnya lagi. Oke. Ini metafisika itu berarti lebih ke apa? Ilmu tenaga dalam gitu? Ya bukan Wah. saja lebih Soalnya ini terpengaruh pelajaran sama yang film lebih nih kita. seperti yang lebih terperinci gitu, lebih gitu. yang terperinci gitu. Jadi misalnya contoh seperti mengenai cita, pikiran, bagaimana pembagian cita, kerja cita dan lain sebagainya. Yang jadi yang lebih mendetail lah kira-kira gitu. Oke. Ya. Tapi sepakat nggak Biku saat ada yang melihat agama Buddha ini identik dengan wisdom. Dia yang ajarannya Bijak memang banget gitu. bijaksana segala macam gitu. Tadi dari Tripitaka itu kan ada 84.000 kelompok, banyak sekali kan. Kalau dirangkumkan atau dipadatkan, itu akan menjadi satu syair yang jadi intisari ajaran agama Buddha, yaitu Sabba papasa akaranang kusala supasampada sacita pariodapanang etang budana sasanang, yang artinya adalah jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Jadi sebenarnya inti dari ajaran Buddha itu sangat simpel, jangan berbuat jahat, ya jangan nyusahin orang lain lah gitu. Oke. Perbanyak Betul, kebajikan, kita bisa bantu orang lain. Nah. Sucikan hati dan pikiran, jaga batin dan pikiran kita. Itu ajaran para Buddha. Tapi Nah, ini itu wisdomnya. menarik ya gitu. Sangat-sangat simpel, sangat-sangat indah juga. Tapi kalau berbicara tentang di beberapa daerah, kita nggak bisa memungkiri agama Buddha ini mungkin bukan mayoritas nih gitu ya. Di mana-mana mungkin menjadi minoritas seperti di Indonesia atau mungkin di negara-negara lain yang memang tidak terlalu banyak populasinya. Kalau andai kata misalkan ada penindasan tanda kutip ataupun bulian dan lain sebagainya, apa sih yang diharapkan dilakukan oleh seorang Buddha gitu, ataupun seorang Buddhis yang memeluk agama Buddhis ataupun juga para biksunya? Nah, kalau kami kan berpegang pada ajaran metta atau cinta kasih itu sendiri. Ajaran metta atau cinta kasih itu tidak hanya kepada sesama manusia tapi kepada semua makhluk. Maka kami kalau umat Buddha itu biasanya ada ungkapan jargon itu Sabisata Bhavantu Sukhitata, yang artinya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, jadi kayak atas dasar metta tadi, cinta kasih itu ya, kalau bagi kami sih, kami berusaha melatih tadi itu, jangan berbuat jahat ya, jangan nyusahin orang lain. Kalau orang lain jahat sama kita, nyusahin kita gimana? Ya kalau seandainya memang kita mau memasuki latihan, ya kita harus melatih diri kita ya untuk tidak membalas kejahatan itu. Karena kejahatan tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kejahatan. Kejahatan hanya akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Ini susah ya dilakuin. Ini susah tapi ya Biku ya. Dan mirip-mirip dengan ajaran Kristiani kan, hukum cinta kasih kan, kasihan pada dasarnya sesama manusia kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Betul. Nah, kalau begitu Biku, dalam agama Kristiani nih, Katolik atau Protestan, kita mengenal sosok Tuhan itu dalam pribadi seorang Yesus Kristus. Apakah ini benar kalau kita dalam agama Buddha itu Tuhannya adalah Siddhartha Gautama Buddha, atau itu penafsiran yang benar atau salah? Siddhartha Gautama, tadi Pangeran Siddhartha setelah mencapai penerangan sempurna, secara penerangan sempurna itu disebut sebagai seorang Buddha. Buddha itu bahasa Pali artinya orang yang sadar, orang yang bangun, orang yang tercerahkan. Jadi mereka yang telah sadar gitu, telah melek lah gitu, telah bangun gitu atas kefanaan di dalam dunia ini. Nah, itulah seorang Buddha. Jadi jika dikatakan bahwa apakah Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama, Sang Buddha ini adalah seorang Tuhan, saya rasa kurang tepat juga. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalkan Tuhan, kan biasa orang Indonesia kita membuat diksi yang mudah nih. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Buddha. Tapi dalam konteks agama Buddha berarti kurang pas kalau dikatakan Siddhartha Gautama adalah Tuhan tapi tepat sebagai Buddha. Jadi universal berarti kalau begitu ya. Dan kalau nggak salah nih, saya tahu dari film-film nih Biku ya, tolong ralat kalau salah gitu. Buddha itu kan ada Buddha Rulai, ada Buddha. Kalau di Thailand ada patung Buddha yang lagi ketawa, Sleeping Buddha dan lain sebagainya. Itu kan banyak tuh. Ini Buddha yang sama atau memang Buddha yang berbeda?
Ya karena Buddha itu ya orang yang sudah bangun gitu, yang tercerahkan gitu Oke. kan. Jadi ibaratnya kalau kita sebut yang bangun ya kita semua sama-sama sehari ini saat ini sudah sedang bangun gitu, Iya, tidak sedang tertidur misalnya ya. mhm. Ya berarti yang sedang bangun itu bukan cuma satu orang gitu. Buddha sendiri itu juga ada banyak, ada Sama Oh, Sambuddha, Pacceka Buddha, Sawaka Buddha. Jadi ya kalau di dalam ajaran tadi Mahayana juga ada Dhyani Buddha. mhm. Jadi memang Buddha itu banyak sekali. Jadi mereka yang sudah tercerahkan atau sudah mencapai tingkat kesucian ya itulah Oh, para oke. Buddha. Eee, tapi kenapa Iya, sosok iya. Siddhartha Gautama ini punya posisi atau Porsi. porsi yang istimewa dari sekian banyak Buddha ini sendiri, Biku? Karena beliau sama Sambuddha yang paling dekat yang terakhir yang saat ini gitu. Jadi Oh, Sama kayak ini, sama kayak 2500 Tuhan tahun yang Yesus ibaratnya ya iya, gitu kalau nabi, memang iya, ngomong, ada yang utusan Tuhan tuh kayak iya, begitu ya. oh, oke, karena itu yang Mhm. paling dekat ini. Jadi belum ada lagi nih biku yang mencapai tahapan atau levelan Buddha di masa-masa sekarang? Ya, tadi kalau misalnya seorang Buddha itu adalah seorang yang tercerahkan atau yang mencapai tingkat kesucian. Mhm, Mhm. Jadi kalau tingkat kesucian itu ada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahanta. Nah, mereka yang telah mencapai tingkat kesucian Arahanta disebut sebagai Buddha juga, Pacceka Buddha. Jadi kalau oh, Mmm. sama Sambuddha adalah orang yang mencapai tingkat kesucian dengan usahanya sendiri dan bisa mengajarkan pada yang lain. Pacceka oke, Buddha mencapai tingkat kebuddhaan dengan usaha sendiri, tidak ngajarin ke yang lain. Oh. Sawaka Buddha itu murid-murid yang mencapai tingkat kesucian setelah belajar dari oke. sama Sambuddha gitu. Ini nih kita anggap kita sekosong itu ya, karena kita Iya, pengen diisi juga nih. betul. Lantas kalau sedang berdoa nih, Biku, Betul. doanya itu dipanjatkan kepada siapa? Kalau untuk kan kalau kami di umat Katolik Protestan kami berdoa dipanjatkan ke Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, kalau Mhm. untuk umat Buddha sendiri doanya dipanjatkan ke mana berarti? Kalau dalam umat Buddha itu sebenarnya kita berdoa itu adalah mengharapkan. Jadi Mhm, mengharapkan, misalnya contoh tadi mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. bahagia. Nah, kalau memang kita ingin mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, maka kita harus ada upaya atau usaha untuk mewujudkan, Iya. merealisasikan hal Mhm, tersebut. Atau Iya. misalnya kita berdoa, oh semoga saya bahagia. Kalau kita mau bahagia, kita harus ada usaha untuk ke arah tersebut. Jadi mmm, dalam agama Buddha kita berdoa itu juga bukan sebagai suatu bentuk untuk apa istilahnya komunikasi, meminta-minta atau memohon dan iya, lain sebagainya, tapi adalah suatu seperti reminder oh, bagi oke. kita, oh semoga saya bisa bahagia, semoga semua makhluk bisa bahagia, semoga apabila yang misalnya ada yang sakit ya semoga Mhm, bisa sembuh dan lain sebagainya. Kita reminder mengharapkan, tetapi iya. ya lebih dari itu ya tetap kita ingatkan diri kita bahwa ya harus ada usaha. Iya. Itu Nah, paham ini paham paham. berbicara tentang, agama Buddha, Son. Mmm, Gua pencinta film-film kungfu, kungfu, mmm, kolosal, kolosal. film-film, Tolyongto. Tol Yong Tong gitu-gitu ya. Asik. Biasanya Mmm, biksu itu identik dengan Shaolin. Shaolin Wah, set. tapi kan tadi juga sempat Biku ngomong ya, Iya, persebaran itu ada yang ke utara, iya, ada yang ke selatan dan lain mhm, sebagainya. Kalau kayak kita di Asia Tenggara itu Thailand kan kayaknya mmm, cukup kuat ya agama Buddhanya. iya, Lalu juga kalau nggak salah Kamboja gitu-gitu juga lumayan. Di iya, Indonesia sendiri memang tidak terlalu karena saking luas Indonesia iya, ya. betul. Ngomongin tentang sejarah, bukan sejarah ya, mungkin perjalanan Mmm, agama Buddha sendiri. Di Indonesia identik nih, biasanya kalau kita lihat biku, biasanya dia punya turunan Chinese. Apakah mmm, memang ini ngiblat juga dari yang perjalanan tadi yang persebaran ke mhm, utara lalu lama-lama turun ke selatan atau gimana sih biku? Kalau dari sejarahnya sih memang iya, yang dulu masuk ke Indonesia Nusantara Mhm. pertama kali itu memang dari Mahayana, dari saudagar perdagangan Cina, mmm, jalur sutra. mhm, Oh. Nah, jadi zaman dulu juga Indonesia pernah jadi ya maksudnya masa keemasannya lah iya, kerajaan Majapahit, mhm, Sriwijaya, Ya. ya kerajaan Hindu Buddha pada saat itu. Nah, tetapi ya memang ya seperti apa yang Buddha babarkan, Sabe Sangkarani Cati, segala sesuatu yang berkondisi tidak akan kekal, berubah. mhm, Semua berubah, zaman juga berubah. Ya pada saat ini juga ya memang umat Buddha di Indonesia juga ya ya hampir sekitar hanya 1%. Nah, kalau memang kita untuk umat Buddhanya ya yang Chinese ya ada, tapi ya yang dari di Jepara, Temanggung, Salatiga, Banyuwangi ya kita juga untuk umat Buddha yang suku Jawa juga ya banyak. Oh, banyak Nah, juga. oh, ya oke, kita rohaniawan seperti kita biku bisunya juga ya yang mmm,
mungkin 50-50 lah, sebagian juga yang Oh, dari jadi turunan sebagian yang Jawa, turunan Chinese ada, Jawa yang ada, dari lokal pun ada. Flores juga ada, Oh, dari oke. Flores. Oh iya, mungkin jarang kita ketemu ya, Iya, tapi nggak makanya. tahu apakah kalau gini, kalau biksu kan gampang dilihatnya biasanya dari pakaian nih. Mm. Tapi mungkin nggak sih kayak biksu misalkan apa namanya ada berangkat kemana tapi pakai pakaian Atribut. bebas, atribut Heeh. lepas atribut Heeh. gitu mungkin nggak sih? Atau kalau seorang biksu Harus harus selalu melekat, menggunakan. Sudah tidak boleh, harus melekat. Mau kemanapun juga mau ya, dingin segimanapun tetap seperti ini. mau Ini pergi penyebutan kemanapun juga bajunya pakai apa sih kalau boleh tahu? ciwara atau jubah. Ciwara. Juba. Ini Coba berarti tahu, coba. oleh umat Buddha sedunia ini ciwara ini adalah seakan sama ya. Ciwaranya sama, jubahnya sama, tetapi ya model dan warnanya berbeda karena sesuai dengan tadi itu kebudayaan setempat. Oh, Di iya, China, iya. di China menganggap warna merah itu bagus gitu kan. Merah. Oh iya, jadi ya dominan merah, kuning keemasan gitu. Oh, pantesan kalau kayak biksu Shaolin gitu kan kuning Merah, keemasan. kuning Iya, keemasan. iya. Nah, Lalu kalau berbicara tentang apa namanya pakaian tadi ya, pakaian kan berarti tidak boleh lepas dari atribut. Tidur pun mohon maaf Ya, tetap kita Wajib dengan mengenakan pakaian yang ciwara sama. ini. Oh, oke. Oh. Kalau saya juga tertarik ini sih, sekarang banyak teman-teman saya, dia bukan seorang Buddhis, Yes, bukan. betul. Tapi beberapa filosofi Buddha dia amini, bahkan dia tuangkan dalam bentuk karya. Misalkan, nggak sedikit teman saya punya tato Om. Oh. Nggak sedikit, padahal dia bukan seorang Buddhis gitu. Atau mungkin teman saya juga sama. Eh. Dia Muslim. Dia punya tato gambar Buddha. Gambar Buddha. Gitu. Di Bali, di beberapa toko oleh-oleh, itu tuh patung Buddha banyak. Coy. Souvenir tuh. Souvenir, Ya. souvenir. Di Singapura juga banyak. Singapura juga banyak gitu. Heeh. Nah, menurut Biku sendiri, ini fenomena seperti apa sih, dan apakah tidak keberatan saat banyak lambang kemudian simbol-simbol agama Buddha ini dikonsumsi secara umum oleh orang-orang yang bukan penganut gitu? Menurut Biku sendiri gimana? Kalau dari latihan kami adalah kita semua tadi melatih untuk mengurangi kemelekatan, melatih untuk mengurangi kemelekatan. Nah, jadi kalau Buddha babarkan bahwa sumber penderitaan kita itu adalah kemelekatan. Kemelekatan itu menjadi sumber dari derita. Kemelekatan di sini adalah ketika kita melekat pada suatu objek apapun juga. Ketika kita melekat pada objek tersebut, maka ketika objek tersebut tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita menjadi tidak suka, marah, derita gitu. Contoh misalnya objek, oh ini barangnya seharusnya seperti di sini. Kita melekat pada suatu saat ternyata berpindah, kita menjadi tidak puas, Nggak tidak nyaman suka, ke tidak kitanya. nyaman. Nah, demikian juga kita kalau saya sendiri melatih diri untuk tidak melekat terhadap segala fenomena apapun juga. Bagi saya mau patung Buddha, mau simbol dan lain sebagainya, itu hanya sebuah wujud, sebuah bentuk. Sebuah wujud, sebuah bentuk, ya masing-masing punya kebebasan untuk memilih apa yang ingin dilakukan. Nah, bagi saya ya apabila seorang mungkin senang dengan simbol tersebut ya silakan saja. Berikut juga dengan ajaran ya, walaupun ini pernah lihat ya Son di media sosial nih Biku. Ada beberapa quotes yang mungkin itu adalah ajaran dari agama Buddha sendiri dan memang banyak di repost, banyak di story lagi, diulang lagi oleh orang-orang yang mungkin Kristen Katolik dan lain sebagainya gitu. Hal-hal yang dianggap baik intinya oleh masyarakat nih, dan ternyata itu berasal dari ajaran agama Buddha. Happy nggak dengarnya? Ya tadi itu saya berusaha untuk tidak melekat. Oh, ada yang happy tidak enggak, benci enggak? Enggak, benci enggak. Biasa-biasa. Ya, Tidak berusaha untuk melekat biasa-biasa kepada saja. fenomenanya sendiri. Oke. Ada yang misalnya merusak patung, nah ya sudah urusannya masing-masing. Ada yang menggunakan quote dengan bagus, ya kalau bisa menjalaninya bagus gitu. Karena pada intinya semua kan kembali ke karma masing-masing. Ini Seseorang karma melakukan nih, hal yang lucu nih, baik, Son. Kita sering ya urusannya istilah baik. karma instan. Wah, gitu ya. Wah, nanti lu kena karma dan lain sebagainya. Ini karma ini sebenarnya apa sih, Biku? Jelasin sedikit dong. Yang benernya itu karma tuh gimana sih? Karmanya itu intinya adalah apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, itu semua akan kembali ke kita. Jadi Apa yang kamu tebar itu yang kamu tuai. Betul, hukum tabur Konsep itu tuai. ya sama berarti ya. Hampir salah ya. Apa yang kamu tabui itu yang kamu tuar. Tuar, roboh dong. Tapi balik lagi, ternyata karma itu tidak hanya buruk, Son.
Iya, Sekali lagi ada tidak karma hanya baik. karma Baik baik juga. pun juga disebutnya karma ya. Konotasinya saja ya, Iya. seolah-olah karma tuh buruk padahal ada Kayaknya hal yang baik, ada hal yang betul. tidak. Kalau lu jahat lu sial lu kena karma Iya. gitu-gitu Kalau kali ya. bisa aja lu berbuat baik lu kena karma baik juga, berarti sama maknanya. Ini kalau berbicara tentang agama Buddha lagi, sembayangnya tiap hari apa sih, Biku? Ya sebenarnya kalau kita mau melakukan sebenarnya puja ya, puja itulah penghormatan, bukan selalu harus ritual ya. Hmm. Kalau kita mau puja itu kapan aja bisa, setiap saat Kapanpun. bisa. Jadi Oke. kita nggak ada waktu tertentu. Memang kalau memang kebanyakan vihara yang ngambil minggu, kenapa minggu ya libur gitu. Hmm. Kalau liburnya hari Senin ya kebanyakan ganti jadi Senin gitu. Iya. Jadi ya ada juga yang seperti kami tiap hari pagi sore gitu kan di tempat kami. Ya kalau misalnya ada yang mungkin kerja atau saya sempatnya cuman pulang malam ya bebas, Mhm. kapan aja bisa. Oke, Oh, dan Doa itu maksud kapan saya aja adalah bisa. yang seperti ibadah di rumah ibadah gitu. Kalau kayak kita Katolik kan hari Mhm. Minggu. Berarti Gereja. sama, Buddha juga rata-rata Kapanpun ngambilnya hari sebenarnya. Minggu. Karena libur, tapi kalau di daerah-daerah nggak juga ada yang misalnya milih malam Kamis, malam Minggu dan lain sebagainya. Tergantung Kesepakatan berarti. kesepakatan aja. Itu yang konsep ibadah bersamanya ya. Iya. Tapi kalau masing-masing kapanpun Boleh. boleh dipersilakan. Iya. Di rumah pun bisa juga. Nah, Oh. ibadah bersama tadi itu kesepakatan. Jadi kalau misalnya daerah di Temanggung atau kita sepakat ngambil malam Rabu gitu kan. Ya nanti malam Rabu pada ngumpul di mana gitu ya, kebaktian bersama. Oke. Kalau kita juga ngumpul sih malam Rabu gitu, tapi Iya. makan Iya. makan enak. Makan enak. Minum enak. Suka ngajak yang aneh-aneh gitu. toh. Jangan gitu. Cuman kan gini, kalau Biku memang setahu saya ngomongin makanan dan minuman nih Iya. Son ya. Mereka pun juga ada berpantangnya gitu ya. Betul ya Biku ya? Atau lebih banyak benar-benar totally vegetarian atau gimana sih? Kalau yang Mahayana totally vegetarian. Mahayana itu yang berarti totally vegetarian. dari China. China. Mahayana yang Vegetarian. luar Oke, di biasa. luar Nah, Mahayana apakah Tantrayana atau yang Tibet juga vegetarian. Kalau kita Theravada tidak. Jadi kalau Theravada kita mengikuti kebiasaan para guru zaman dahulu, di mana merunut sampai Sang Buddha sendiri lah. Sang Buddha sendiri juga makanan apapun yang didanakan beliau konsumsi. Yang beliau berarti Biku tekankan ini jadi Theravada ya, Iya, berarti saya ya. Theravada berarti Masabnya gitu. bisa mengkonsumsi apapun? Bisa Om Step. Soalnya kan gini, begitu lihat Biku, aduh udah deh jangan dikasih daging, jangan dikasih Takutnya, apa gitu. Cuman gitu. inget ya kalau yang suhu Mahayana jangan. suhu Karena Mahayana vegetarian. jangan. Kalau Tapi itu kalau vegetarian. bedanya apa dari pakaian sih Biku? Kalau yang suhu yang tadi itu yang seperti film Sun Gokong. Oh, agak merah, oke. bajunya. Oke. Abu-abu, kadang abu-abu yang Kadang di film abu-abu. Shaolin. Baju sehari-hari itu ya. Sehari-hari Nah, abu-abu coklat gitu. Kalau konsep hidup selibat nih, Biko tadi sempat disampaikan juga ada yang hidup selibat, tapi ternyata ada juga tadi yang boleh untuk menikah. Nah, apa sih yang membedakan ini, Biko? Kalau kami untuk memasuki kehidupan sebagai seorang biku, seorang samanera, kami sudah pasti mengambil ikrar atau janji hidup selibat itu. Nah, kalau bagi perumah tangga itu ya bisa hidup berumah tangga. Nah, sebutannya itu Romo Pandita. Romo Pandita itu bahasa orang yang dituakan lah atau yang dihormati gitu. Romo Pandita sebagai perumah tangga ya bisa, tapi kalau sebagai kami anggota sangha biarawan ya kami semua pasti akan hidup selibat. Oh, Berarti ini oke. konsep Kristen, Protestan dan Katolik digabungin nih Son. Iya, Pastor mirip-mirip. udah pasti nggak menikah. boleh. Kalau pendeta tetap boleh mewartakan, menikah. tapi menikah begitu. gitu. Oke. Tapi kalau pantangan dan lain sebagainya kayak misalkan apakah yang menikah itu berarti nggak pasti tidak vegetarian dong? Tidak. 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 Sama Ada yang umum seperti vegetarian, ada masyarakat yang tidak. umumnya. Oh. Sama seperti Theravada tidak Ada yang vegetarian mau melatih diri vegetarian ya boleh, ada yang tidak juga boleh. oke. Itu Oke. bebas. Kita obrolin masa kini nih, Mm-mm. Biku. Menurut Biku sendiri di Indonesia, apakah merasa umat Buddha ini sudah terwakili? Apakah secara haknya untuk menjalankan agamanya? Ini kita bicara konteks general saja ya. Sudah cukup bertoleransi belum sih kita Biku di Indonesia ini? Khususnya untuk yang dirasakan oleh umat Buddha sendiri. Ya, Indonesia negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk juga mungkin sekarang hampir 280 juta jiwa, di mana yang kalau umat Buddha sendiri itu 1% sekitar ya mungkin 2,5 jutaan lah. Hampir 1%, 2,5 jutaan.
di Bandung sendiri juga cuma sekitar 20.000 ya. Ya memang kalau secara demografinya kita memang paling sedikit minoritas. Cuman ya kalau untuk pelaksanaan ibadah dan lain sebagainya ya saya rasa sejauh ini kita ya tidak mengalami halangan yang berarti. Ya mungkin ya namanya negara yang besar dengan penduduk yang sebanyak itu ya terkadang ya satu dua kejadian yang ada di Indonesia. Cuman ya overall ya dalam kehidupan beragama ya kita juga sudah maksudnya kita bisa beribadah, kita bisa kumpul siaran podcast seperti ini ya saya rasa kita juga sudah cukup terlindungi. Oke. Soalnya gini, saya kemarin lihat fenomena seru tahun lalu itu ada waktu kalau nggak salah menyambut Waisak ya kalau nggak salah yang kita Bantai itu jalan kaki menuju ke Candi Borobudur, betul ya? Betul. Ya. Dari Thailand. Tidak, ada perwakilan saya pribadi tidak ikut. Tidak ikut, tapi ada perwakilan dari Bandung. Nah, itu juga saya lihat fenomena yang menariknya adalah masyarakat sekitar menyambutnya luar biasa. Bahkan yang non Buddha juga ikut menyumbang kayak dia dagang jeruk kasih jeruk, dia dagang apa kasih apa. Waduh, itu luar biasa loh, saya lihat indah banget loh itu. Benar. Gimana Bante, ada cerita apa itu dari fenomena itu dari teman-teman yang ikut? Nah, jadi betul yang perjalanan Biku Tudong itu ya memang menunjukkan bahwa ya di Indonesia itu kita keberagaman itu begitu indah, makanya kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya memang di kota-kota perjalanan ya betul bahwa memang yang bukan hanya saudara-saudara yang Buddhis yang mendukung atau menyokong, tetapi ya saudara-saudara kita yang di luar Buddhis juga banyak sekali yang turut berpartisipasi menyokong gitu. Juga pengawalan dan lain sebagainya juga banyak ormas-ormas yang ikut membantu juga. Jadi memang saya rasa ya kita di Indonesia ini ya toleransi itu sudah sangat bagus sekali lah. Tapi ya namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, hidup itu tidak ada yang sempurna ya kadang kalau ada celah dikit ya. Jadi kalau dalam kami ada filosofi seperti ini, misalnya ini backgroundnya sudah sangat bagus sekali, wallpapernya udah bagus sekali. Ada sedikit yang nongol itu. Kita jangan berpatokan pada yang istilah yang nongol yang jelek itu, tapi lihat overall keseluruhan yang indahnya gitu loh. Itu sudut pandangnya. Ini kalau di Kristen ini hitung berkat Tuhan itu loh. Jadi saat kita merasa sedang jatuh, hitungnya jangan yang sedihnya, lu sudah berapa banyak Tuhan sudah ngasih berkat gitu. Kalau bahasa Indonesia ada peribahasa, jangan sampai nih ya karena nila setitik rusak susu sebelanga adalah Sebelanda. Gede banget ya kan. Sebelanda. Halo yang nonton Rumah Noni dari Belanda. Halo. Udah lama nih kita nggak nyapa-nyapa. Apa sih bahasa halo Belanda tuh? Mau Guten tapi Morgen. Jerman, Guten Morgen. Lekker. Danke. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah menyaksikan. Danke. Ya. Jerman, Kalau danke kamu dongki. Ongi. Ini balik lagi ngobrol sama Biku dari Vipassana Graha ya dari Bandung gitu. Biku, betul nggak sih kalau ngomongin masuk Buddha itu maksudnya jadi biksu nih ada nama yang lama tuh ditinggalkan, diberi nama baru, betul ya? Saya lihat di film silat lagi balik lagi ini. Cerita dikit dong, kenapa sih harus ganti nama? Karena ketika kita istilahnya menabiskan diri atau misalnya meminta untuk ditabiskan gitu ya upasampada itu, maka kita akan diberi nama oleh guru upajaya. Nah, guru upajaya memberikan nama ya itulah nama kebikuan yang kita gunakan. Dan sampai detik ini di KTP pun nama biku di Indonesia tidak. Kalau di tidak. Indonesia tidak, tetap nama KTP Nama lahir karena KTP. susah diuruskan gitu, repot. Tapi kalau di Thailand ganti ganti ya. Gitu. Oke. Cuman kalau ini kan biku sudah silo ini adalah nama pemberian dari guru yang membimbing waktu itu. Boleh spill nggak sih nama aslinya siapa? Nama aslinya Teddy. Nama aslinya Teddy. Asli dari nama mana? lahirnya. Medan. Aslinya Medan. dari Medan. Susah ya memang kalau Medan lepas dari babi itu kan. Oh, ras ini saya juga sebagai orang Batak ini. Iya, orang Batak nih. Oke. Biku pada akhirnya nih ya, perjalanan panjang menjadi seorang biku nih. Menurut saya sih memang tidak mudah untuk sampai di level mencapai ajaran Buddha yang seutuhnya. Gak gampang loh kita untuk bisa melakukannya apa itu teladan gitu. Buddha gitu ya. Tapi apakah
proses untuk biku sendiri, prosesnya bagaimana sih biku perjalanan sampai akhirnya bisa mencapai titik ajaran Buddha ini akan saya terapkan nih, dan itu tidak mudah yang tadi kita sampaikan. Biksu sendiri perjalanannya gimana sih Dapat dulu ilham sampai dari mana? sampai di titik ini gitu. Saya Itu mau another level of humanity menurut saya sih gitu. Kalau bagi saya sendiri itu dari dulu awal sama Nera juga saya masih belajar dan sampai sekarang juga masih tetap proses tahapan belajar itu. Jadi dalam kehidupan ini bagi saya sendiri hidup adalah belajar. Hidup sudah pasti kita belajar dengan cara apapun juga kita mau tidak mau suka tidak suka pasti ada belajarnya. Nah sampai saat ini juga saya sendiri sedang belajar dalam kehidupan itu. Belajar dalam kehidupan itu belajar mengurangi kemelekatan, belajar untuk mengurangi kemarahan, kebencian dalam diri, keserakahan. Nah, jadi belajar untuk melatih diri menjadi lebih baik. Jadi ya kita jalanin sesuai dengan prosesnya aja lah. Maksudnya sesuai dengan prosesnya, hari ini saya belajar bisa ngelakuin hal yang baik apa, ngurangi hal yang jelek apa, besok bisa belajar hal yang baik apa, ngurangi hal yang jelek apa. Jadi saya sendiri juga tidak ada Target gitu ya. target bahwa harus mencapai ini, mencapai itu dan lain sebagainya, tidak. Let it flow aja. Let it flow. Kalau begitu Let it biku dalam agama Buddha mengenal konsep surga neraka nggak sih? Nah, ini dia nih, seru. Jadi dalam agama Buddha dalam Tripitaka juga ada paparkan bahwa alam semesta itu sebenarnya bukan cuma manusia, alam manusia, surga neraka 3 alam itu tidak. Alam manusia itu ada 31 alam kalau dalam agama Buddha. 31. 31 alam. Jadi, Mohon maaf Son, lu ada di yang mana? Ada di yang mana? Ini yang kita harus cari tahu. Kayaknya di yang satu tuh lu. Nah, 4 pertama itu ya disebut apaya atau alam menyedihkan lah, alam menyedihkan atau alam sengsara, yaitu ada paling bawah ya tadi niraya atau neraka. Terus juga ada asura itu seperti jin, raksasa lah. Peta itu setan-setan, roh-roh, tiracana itu hewan atau binatang. Nah itu empat alam pertama, hewan, setan, jin atau raksasa, dan neraka. Setelah itu alam manusia. Yang kelima tadi alam manusia. Di atas alam manusia ada 6 alam dewa. 6 alam dewa mulai dari Jatu Maharajika, Tawatimsa, Yamabumi, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Nah 6 alam dewa atau alam surga ini, 1 alam manusia, 4 alam apaya atau 4 alam derita ini, 11 alam ini disebut dengan kamaloka atau alam yang masih penuh dengan kama, itu nafsu lah gitu. Nafsu. Kalau di Borobudur itu bagian yang sudah diuruk atau ditutup itu tingkatan yang sudah ditutup, yang sudah dikubur. Nah itu kamaloka. Terus di atas kamaloka itu yaitu rupa loka. Rupa loka sendiri 16 alam Brahma. 3 alam tuh Brahma 1, 3 alam Brahma 2, 3 alam Brahma 3, terus 2 alam Brahma 4, dan itu sudah wasa. Jadi itu ada 16 alam. Terus dan di atas alam rupa loka itu ada 4 alam arupa loka. Jadi 11 tambah 16 tambah 4 total 31 alam. Dan itu leveling semuanya, tingkatan. Iya, tingkatan. Bukan ada yang sejajar, tidak ya, semua bertingkat ke atas. Bertingkat. Dan dipercaya saat manusia mati nanti akan ke sana di 31 itu. Ya. Kebagian mananya belum tahu, tergantung amal Sesuai di dunia. dengan latihan di dunia ini, karma di dunia ini gitu. Jadi kalau misalnya bagi tadi alam Brahma itu rupa Brahma adalah bagi mereka yang dalam meditasi mencapai bawananya, mencapai tingkat jana gitu. Mencapai jana pertama ya di tadi 3 alam 3 alam di rupa Brahma 1, terus yang mencapai jana kedua 3 alam di rupa Brahma 2, mencapai jana 3 alam di rupa Brahma 3. Berarti gitu. ini umat umum pun bisa, umat biasa bisa. Tapi yang menilai dia sudah sampai level mana? Gimana? Ya, begitu kita misalnya kita sampai pada pencapaian jana itu ya kita pasti akan tahu sendiri, paham sendiri. Gitu. Jalan mana yang harus diambil, ibadat seperti itu. Kalau begitu ada konsep hari kiamat nggak sih Biku dalam agama Buddha? Kiamat juga ada, tapi maksudnya dalam agama Buddha kiamat itu bukan segalanya. Maksudnya bukan Bukan. Alam semesta itu muncul dan berkembang. Muncul timbul tenggelam, muncul berubah hancur, muncul berubah hancur. Termasuk juga planet-planet alam semesta ini suatu saat juga akan mengalami kehancuran dan akan terbentuk lagi yang baru. Hancur lagi, terbentuk lagi yang baru lagi.
Lalu Oh. untuk proses reinkarnasi, nah ini juga Mhm, seru mhm. gitu ya. Kapan seseorang itu kalau memang sudah meninggal dia akan reinkarnasi? Mohon Atau maaf, balik lagi dari Sun Gokong nih, mhm. gitu kan ya. Wah, dulunya manusia dihukum, dikutuk, kelahiran berikutnya kamu jadi babi, misal. Nah, Itu gimana dan sih apakah konsepnya? pasti Heeh. reinkarnasi itu? Selama belum mencapai tingkat kesucian arahanta atau nibbana atau membebaskan diri, ya pasti akan mengalami Oh. tumbal lahir di 31 alam kehidupan tadi. Oh. Jadi kalau reinkarnasi bahasa Latinnya re, kembali, atau sekali lagi inkan itu daging atau wujud daging. Nah, Mhm. kalau dalam Buddhis kita lebih cocok puna bawah. Puna itu selesai, bawah itu penjelmaan. Jadi penjelmaan lagi. Tapi karena di Indonesia mungkin konsep reinkarnasi yang lebih lebih Iya, umum terkenal, lebih lebih umum gitu ya, kita gunakan bisa. Kenapa tidak reinkarnasi? Karena tadi reinkarnasi itu kan kembali dalam wujud daging. 31 alam itu nggak semuanya punya wujud daging gitu. Oh, bisa Oh, macam-macam, oke. bisa jadi 31 alam tumbuhan. itu nggak tumbuhan, tapi maksudnya ada yang memang wujudnya tidak punya daging gitu loh. Oh, Heeh. itu metafisika itu tadi apakah Eee, astral? ya Bisa kita jadi? katakan seperti itulah. Jadi memang bukan wujud yang terlihat fisik langsung gitu loh. Kalau gitu apakah kita bisa, me 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 mencari tahu kita itu sudah reinkarnasi atau nanti akan jadi apa gitu, bisa nggak sih, Biku? Dalam pencapaian-pencapaian bawana itu ada yang disebut dengan abinya atau tingkat adi manusia lah, tingkat Hmm. tingkat ya maksudnya kekuatan batin gitu kan. Salah satunya memang melihat tentang kehidupan masa lampau dan lain sebagainya itu ada. Tetapi ya itu hanya pencapaian-pencapaian bagi orang yang memang meditasinya sudah sangat bagus Oh, sekali, iya. sangat Ada kuat nggak di sekali. Bandung yang seperti itu? Sepengetahuan saya tidak terlalu paham soal yang seperti itu. Oke, Dan oke. Oke. Tapi kalau di dunia ini apa namanya ya, seluruh dunia mungkin Iya, ada mungkin satu di ada. antara sekian banyak kali begitu ya. Iya. Pencapaian. Ini soalnya seru Son, kayak Hmm. ngomongin tentang reinkarnasi gitu kan. Banyak di film-film itu sadur ya, ibaratnya kayak semacam dijadikan, wah mau itu film percintaan mau apa, oh dia tuh reinkarnasi dari seorang pangeran dulunya bla bla bla. Lalu juga ternyata ada reinkarnasi yang wah dia tuh hidupnya jahat, dia reinkarnasi jadi seorang binatang dan Iya, lain seekor sebagainya. binatang. Betul, seekor kera terkurung terpenjara dalam dalam gua. gua. Nggak, beda. Iya. Ini berbicara juga tentang ilmu tadi, ngomong ada ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Balik lagi juga ke film nih Son, gitu ya. Kalau masuk biar Shaolin, wah diajarin kungfu tuh, tenaga dalam tuh. Apakah di Indonesia juga ada pelajaran fisiknya? Dan untuk keilmuan seperti itu, bela diri. Gimana Biku? Sebenarnya di dunia ini cuma ada satu yang yang belajar bela diri itu cuma di Shaolin saja. Oh. Biara lain semua sebenarnya tidak ada. Oh, biara-biara ada. lain enggak. Tapi Shaolinnya asli di sana memang masih belajar. Iya, tetapi ya karena memang Shaolin itu yang pop culture-nya gitu kan, masuk sampai ke film-film dan lain sebagainya, sehingga semua orang mengasosiasikan bahwa agama Buddha itu identik dengan bela diri. Bela diri. Padahal cuma satu yang seperti itu. Kenapa Shaolin harus belajar bela diri? Karena ya satu, mereka di atas gunung, di puncak gunung ya. Zaman dahulu itu ya mungkin tangganya nggak sebagus sekarang gitu kan. Itu mau naik turun gunung itu juga kalau nggak punya visi yang bagus ya sekali Iya. naik pingsan gitu. Iya betul. Sekali turun juga ada istilah pingsan. naik gunung turun gunung tuh, Iya, itu kali. mendaki gunung, Hattori. Hattori itu ninja dong. Ini berbicara juga tentang tadi bela diri, berarti tidak semua ya, itu hanya di Shaolin aja ya. Lalu kalau tentang dandanan ini unik kan kalau seorang biku itu. Kenapa harus botak pertama? Yang kedua, masyarakat umum nih. Biku tadi jalan ke sini mau syuting misalkan ya, pakai entah kendaraan umum atau kendaraan sendiri atau gimana. Kalau nggak beli sesuatu kebutuhan ke Alfamart, Indomart atau apapun itu, ada yang bingung nggak sih, ataupun juga mereka jadi segan nggak sih ngobrol? Pengalaman Biku sendiri deh gimana? Ya. Pertama botak dulu nih. Sebenarnya itu kalau zaman Buddha dulu kan kasta itu masih sangat kental. Sekarang juga di India juga kasta itu masih ada, tetapi tidak sekental zamannya Buddha dulu 2500 tahun yang lalu. Jadi di mana kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, sama yang buangan Sundala. Masing-masing kasta itu salah satu atribut pencirinya itu yaitu rambut. Rambut yang panjang, rambut yang disanggul. Kalau di film-film Mahabharata India itu kan rambutnya rapi-rapi disanggul, diikat. Nah, jadi karena Buddha sendiri menolak kasta itu, bagi semua istilah
pengikut Sang Buddha yang sudah masuk ke bikuan ya harus melepaskan diri dengan segala atribut itu. Salah satunya ya rambutnya sendiri. Oh. Sang Buddha juga begitu meninggalkan istana ya sebagai seorang pangeran pasti rambut panjang ya itu juga dipotong. Tapi ya bedanya Sang Buddha sekali potong nggak pernah tumbuh lagi. Oh, oke. Son coba potong, Son siapa Nggak tahu nggak gitu tumbuh dong. lagi, Son kamu juga Son. Enggak gitu dong. Enggak, soalnya itu kan makin naik, makin Iya, naik. Ya kan, Sekarang rambut makin tipis. banyak iklan seliweran di Instagram. Gara-gara buka sekali keluar semua tuh iklan. Tanam rambut. Tanam rambut, sial. Tapi Oke. memang itu adalah intisari ajarannya ya. Kenapa harus cepak ataupun botak begitu botak ya? gitu ya. Pelepasan. Pelepasan, Jadi kita tidak simbol. Oke. tidak Nah, terus tadi melekat. Yang tadi Ino ditanyakan sehari-hari apakah pernah Interaksinya sama iya, masyarakat. mungkin karena tidak umum seperti itu. Dan baju juga kan bikin wah, ada biksu nih Iya. gitu. Ya sebenarnya sih ya terkadang ya mungkin bagi yang jarang pernah lihat, jarang ketemu gitu ya paling ya juga seperti ya nyapa atau foto bareng seperti itu saja sih. Kalau yang lainnya ya mungkin kadang sudah sering lihat juga ya biasa-biasa saja. Saja. Hmm. Sama kayak suster kalau Iya, betul. sedang di publik gitu ya, Iya. kadang untuk orang yang tidak umum biasanya pasti akan bukan berprasangka buruk, tapi beda aja karena kan tidak umum pakaian yang digunakannya. Betul. Nah, kalau gitu Biku di penghujung obrolan nih, sebenarnya apa sih harapan gitu kalau kita ngomongin ini adalah negara Indonesia nih dengan ajaran Buddhism sendiri untuk saudara-saudara kita umat Buddha yang ada di Indonesia. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari kondisi negara kita yang sangat majemuk ini? Walaupun tadi sudah sempat disinggung bahwa pada dasarnya ya semoga akan selalu baik-baik saja gitu. Tapi punya harapan tersendiri nggak sih Biku untuk negara ini? Kalau saya sesuai dengan tadi intisari ajaran Sang Buddha, jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, harapan saya adalah kita semua sebagai umat manusia lah, kita tidak bilang umat agama apapun juga, kita sebagai umat manusia kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita berperilaku terhadap sesama manusia. Bagaimana kita berperilaku keseharian untuk tidak nyusahin orang lain, tidak ngerugikan orang lain, tidak mencelakai orang lain. Itu perlu kita terapkan. Setelah itu ya kita bisa bantu sesama, tidak perlu harus dilihat apa agamanya, apa sukunya, bisa bantu sama manusia kita bantu. Kita melakukan kebajikan, kita saling bantu dengan menjaga harkat dan martabat sesama manusia. Dan yang terakhir ya paling tinggi adalah kita menjaga batin pikiran kita masing-masing. Jaga, jauhkan dari segala prasangka buruk. Mungkin sesuatu yang kita asing atau kita belum tahu terkadang memang muncul keraguan atau muncul prasangka. Tetapi ya kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga diri kita dari ya prasangka-prasangka yang buruk itu. Ya kita ya kalau dalam istilah hukum presumption of innocent lah, kita anggap bahwa semua orang itu adalah tidak bersalah, tidak berdosa ya, karena kalau kita sudah mulai dengan prasangka yang buruk, dari pikiran akan turun ke hati, ke perbuatan dan ucapan kita. Sama kayak cinta tuh dari mata turun ke hati, ya benar, kan? lagu itu. Jadi kalau kita menganggap dia itu kayaknya bukan golongan saya, dia itu tidak baik untuk saya, dia itu tanda kutip sesat, dia itu beda dan lain sebagainya. Akhirnya perilaku kita terhadap dia juga sudah beda. Jadi gitu beda. loh. Tapi kalau dilihat dia itu sesama manusia, kita itu sama-sama turunan Adam dan Hawa, udah selesai. Kita itu sama-sama ciptaan Tuhan. Sudah, tidak akan timbulin prasangka dan perbuatan yang. Dan juga mungkin kalau ia membantu sesama, pamrih itu dijauh-jauhin lah gitu kali ya Biku ya. Jangan ada pamrih dan tetap dengan menjaga harkat dan martabat. Sesuatu yang sulit dilakukan untuk semua umat manusia pastinya. Ini ajarannya tapi tetap indah, dan kalau diperhatikan banyak kemiripan karena yang kita pernah dapatkan di masyarakat ya. Kita cukup yakin bahwa semua agama pasti mengajarkan hal yang baik. Dan banyak yang mirip ya. Banyak yang mirip ya. Sekarang nggak ada lah agama yang ngajarin kamu pukul temannya, kan nggak ada gitu. Semua ngajarin yang baik. Dan ya ini seneng banget nih kedatangan Biku hari ini. Nah, kalau kira-kira nih ada yang ingin berdiskusi atau mungkin mencari tahu, ada panggilan, kita nggak pernah tahu orang mendapat panggilan seperti apa. Kira-kira boleh datangnya kemana nih yang paling mudah untuk pengen sharing, Cari bimbingan lah cari gitu. bimbingan gitu tuh kemana Biku?
Ya boleh saja kalau saya juga kadang ada yang lewat WA atau Hmm. terus janjian lewat Zoom dan lain sebagainya, ya Hmm. siapa saja bebas. Atau Biku punya tayangan Oh tidak, YouTube juga Nggak ada. sendiri gitu? kalau saya tidak menggunakan media Oh. sosial, Oh, Oh. tidak tidak menggunakan ada media sosial. Kalau Facebook, mau datang? Instagram, YouTube. Mau Mau datang ke datang berarti tempat ke Vipassana bisa. tempat meditasi tadi yang di Lembang? Bisa, boleh. Oh, oke. Ini seru nih dan Kapan-kapan main. Silakan. iya main juga ke sana. Itu Boleh, memang boleh. terbuka untuk umum untuk Terbuka wisata ya, untuk Biku umum. ya? Ya bukan tempat wisata sih, Termasuk iya, maksudnya orang kan umum. kadang berkunjung untuk Mantap. berwisata juga. Boleh, Foto-foto Oke. dan lain Ada. sebagainya. Baiklah, gitu. terima kasih Biku sudah hadir di sini, sudah membuka wawasan kami. Tentunya kami semakin mengerti bahwa sekali lagi ini perbedaan bukan untuk saling menjauhkan, tapi Ya. kita lebih mengerti Dan memahami mengenal. dan mengenal saudara-saudara kita ya. Terima Biku. kasih Biku Sudasilo sudah hadir Ya. di podcast Rumano nih hari ini ya. Mhm. Dan buat sekalian yang sudah menyimak, terima kasih. Ini obrolannya santai tapi serius, dan juga yang pastinya kita pengen tahu lebih banyak lagi. Nanti kalau memang ada yang mau request untuk datangin lagi pemuka agama lain, boleh di kontak, karena Sony sekarang lagi sudah mulai komat kamit. Ini Dia mencoba untuk Nggak tahu. meditasi. takut angka pemilu. Ya. Makanya Oh, ini iya. aja paling Ini aman lah. aja. Baiklah kalau begitu, sampai ketemu di episode Rumah Noni berikutnya. Bye bye.